Konnichiwa minasan. Selamat datang kembali di sini belajar bahasa Jepang bersama Alina. Nah, pada kesempatan kali ini eh, aku Ralfa yang akan melanjutkan pembelajaran bahasa Jepang yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Alina-san. Jadi, untuk minasan semua, mungkin pada meet sebelumnya sudah belajar yang namanya huruf hiragana. Mungkin dengan Alina Sang kemarin sudah men-breakdown satu-satu dari huruf hiragana. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin melanjutkan pembelajaran bahasa Jepang yang pastinya akan kembali belajar hiragana yang harus dilanjutkan karena ada beberapa part yang mungkin bisa mengubah hiragana ini. Oke. Nah, jadi sebelum melanjutkan pembelajaran dari hiragana ini, aku ingin minasan semua melihat dari hiragana chart yang ada di layar kalian masing-masing ini. Nah, jadi kali ini aku akan mengambil beberapa barisan dari huruf hiragana ini, minasan. Yang pertama, aku akan mengambil row dari huruf K. Setelah itu, aku bakal ngambil dari huruf S. Dan selanjutnya, aku bakal ngambil dari huruf T. Dan yang terakhir, aku akan mengambil huruf H. Nah, jadi kenapa ya aku mengambil dari barisan-barisan ini, minasan? Nah, jawabannya adalah nah, dalam bahasa Jepang, itu ada beberapa tanda baca yang mungkin dapat mengubah cara baca atau konsonannya dari huruf-huruf hiragana tadi, minasan. Nah, aku tadi mengambil row dari huruf K, S, T, dan juga H. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tenten terlebih dahulu, minasan. Tenten ini, jika minasan melihat di sini, itu bila dalam bahasa Indonesia mungkin artinya adalah tanda petik ya, minasan. Namun kalau misalnya di Jepang, ini merupakan tanda baca tenten. Nah, temannya tenten itu di bawahnya ada tanda maru. Jika minasan sering mendengar kata-kata maru, yaitu yang artinya jika kita dalam bahasa Indonesia kan adalah bulat. Jadi tanda baca tersebut itu berbentuk bulat seperti ini, minasan. Nah, yang pertama tadi kita bahas tenten terlebih dahulu ya. Nah, tenten ini itu dapat diubah ke row yang pertama ada barisan dari huruf K dan juga
S, dan juga Ta. Nah, jika kita baca di sini minasan, tanda tenten ini kira-kira kenapa ya? Dia mengubah kata-kata ini menjadi lebih berat ya minasan. Seperti yang pertama, ga, gi, gu, ge, dan go. Nah, ini berasal dari barisan K tadi ya minasan, yang diberikan tenten. Nah, jadi tenten ini berfungsi sebagai pemberat atau membuat huruf hiragana itu menjadi lebih berat ya minasan dibacanya. Seperti ini. Yang sebelumnya jika K tidak ada tenten hanya K. Namun jika jika diberikan tenten dia akan berbunyi G yang membuat huruf K tersebut menjadi lebih berat ya minasan. Nah, selanjutnya itu ada row dari S tadi. Yang pertama itu ada sebelumnya, jika tidak ada tenten itu akan berbunyi sa minasan. Namun jika dikasihkan tenten akan mengubah akan berubah menjadi za. Jadi lebih berat ya minasan. Dari sa menjadi za. Nah, di sini ada za, ada ji, ada zu, ada z, dan juga terakhir zo. Nah, jadi bisa minasang ingat-ingat kalau K jika diberikan tenten dia akan memiliki huruf depan G atau G ya, ada G-nya. Nah, setelah itu S yang tadinya sa itu berubah menjadi Z. Ada Z-nya tambah jadi za, ada zu, ada z, ada zo. Oke, minasang. Kita lanjut lagi ke sebelahnya, yaitu tadi aku mengambil dari row ta. Nah, ta ini itu hanya diambil sepertinya 3 huruf ya minasang. Nah, jadi dalam bahasa Jepang itu ta ini dia hanya kebagian diberikan tenten itu hanya ada 3 huruf minasang. Yang pertama ta menjadi ada da. Jadi sebelumnya ta jika diberikan tenten dia ditambah d yaitu jadi dibaca da. Setelah itu ada t yang sebelumnya t jika diberikan tenten menjadi d dan do. Nah, bagaimana nasibnya dengan ci di sini minasang? Ci, kenapa dalam bahasa Jepang itu ci itu tidak diberikan amanah untuk ada tanda baca tentennya ya? Karena jika kita lihat kalau misalnya ada ci di sini, dia akan berbunyi seperti ji minasan. Jadi ci jika diberikan tenten mungkin akan terdengar seperti ji juga. Jadi orang Jepang memutuskan untuk tidak menambahkan ci tenten karena akan berbunyi sama seperti si ini yang diberikan tenten menjadi ji. Seperti itu minasang. Nah, huruf tenten yang selanjutnya juga ada di barisan huruf H ya tadi minasang. H. Nah, H ini jika diberikan tenten itu akan diberikan huruf B di depannya. Menjadi H yang awalnya H jika diberikan tenten akan menjadi ba. Selanjutnya ada hi menjadi bi, fu ini jika dibaca fu ya minasang. Ini fu tapi menjadi bu. Ini ada b dari huruf hiragana yang sebelumnya he ya minasang. Setelah itu ada ho jika diberikan tenten menjadi bo. Nah, untuk tanda baca tenten hanya seperti itu ya minasang. Jadi cuma huruf-huruf ini
yang bisa dan dapat diberikan tenten untuk mengganti cara baca mereka ya minasan. Nah, selanjutnya yaitu ada tanda maru. Nah, kalau tanda maru ini sangat mudah minasan untuk mengingatnya karena dia hanya terdapat di huruf H saja minasan. Nah, dalam huruf H ini jika diberikan tenten, jika diberikan maru, mohon maaf, jika diberikan maru itu akan memiliki huruf depan P ya minasan. Jadi ada P-nya. Jadi jika H diberikan maru akan dibaca pa, pi, pu, p, dan po. Jadi jika minasan ingin mengingat huruf apa saja ya yang bisa diberikan tanda maru, nah minasan hanya cukup mengingat huruf H saja karena maru hanya terdapat di huruf H. Seperti itu minasan. Baik, selanjutnya di sini aku ada beberapa contoh kotoba atau kosakata yang dia terdapat huruf yang ada tentennya ya minasang dan juga ada marunya juga. Nah, baik kita baca satu-satu ya minasang. Yang pertama ini ada kaigi. Nah, di sini itu ada huruf ki ya minasang. Ki yang ditambahkan tenten ya. Jadi dibaca gi. Nah, kaigi ini artinya rapat. Kaigi artinya rapat ya minasan. Selanjutnya ada omiyage. Omiyage. Nah, omiyage di sini itu tadi ada row dari k ya minasan nih. Ada ke. Nah, ke ini itu tadi hanya bisa ditambahkan tenten ya minasan. Jadi dia sama berubahnya menjadi G seperti yang kaigi tadi menjadi G. Jadi jika dibaca yaitu omiyage, omiyage yang artinya oleh-oleh. Selanjutnya di sini ada ginkgo, ginkgo. Nah, ini ada huruf ki seperti yang awal tadi ya. Ada huruf ki namun ditambahkan tenten sehingga menjadi dibaca ginkgo, ginkgo. Nah, kenapa nggak dibaca gi-eng-ko? Jadi kalau ada eng-nya, biasanya orang Jepang akan membacanya jadi dileburkan ya minasan. Jadi N ini mungkin kalau di Indonesia kita biasa mengingat sebagai eng, NG ya minasan. Jadi dibacanya gin ko, gin ko. Nah, sedikit reminder juga ya minasan. Nah, di sini itu ada huruf U di sini minasan. Ada huruf U. Nah, huruf U ini untuk apa ya minasan? Nah, jadi huruf U di sini itu untuk membuat panjang kosakata atau kotoba minasan. Jadi dia tidak dibaca ginkgo U, namun dibacanya panjang menjadi ginko. Jadi jika U-nya dihilangkan, itu hanya dibaca ginkgo. Hanya cukup itu saja minasan. Tidak panjang, tidak lebih. Seperti itu minasan. Jadi untuk memanjangkan kalimat bisa menggunakan U ini di belakang maupun di tengah juga bisa ya minasan. Seperti itu. Nah, ginkgo ini artinya bank ya minasan. Nah, selanjutnya kita move on ke kotoba selanjutnya yaitu ada dekimas. Dekimas. Nah, dekimas ini artinya bisa. Nah, bisa. Dekimas. Nah, dari kotoba ini yang diubah adalah dari huruf T ya minasan. Nah, yang ini T. Yang pada huruf awal ini T yang diberikan tanda tenten sehingga dibaca D. Jadi jika dibaca keseluruhan D, Ki, Mas. Oke, kita selanjutnya ya minasan. Nah, di sini ada oyogu, oyogu, oyogu. Oyogu ini artinya berenang. Nah,
Nah, di sini yang diberikan tenten adalah huruf ku ya, minasan. Huruf ku yang diberikan tenten sehingga dibaca ada G-nya tadi, jadinya ku. Oke, selanjutnya di sini ada yang artinya jalan kaki nih, minasan. Jalan kaki, yaitu kita baca san po suru. San po suru. Mohon maaf, minasan. San po suru. Nah, di sini jika kita lihat pada huruf Po-nya ini terdapat bulatan kecil di ujung kanannya ya minasan. Nah, ini yang tadi kita bahas yaitu maru. Jadi ho ini di sini digantikan dibaca menjadi po ya minasan. Jadi po karena di sini terdapat maru seperti ini minasan. Po. Jadi jika dibaca keseluruhan adalah san po suru yang artinya berjalan kaki. Oke, selanjutnya di sini ada genki. Genki. Genki ini artinya sehat, minasan. Lagi-lagi kita di sini lihat di depannya huruf K ya, minasan. Namun diberikan tenten sehingga menjadi G. Jadi jika dibaca keseluruhan adalah genki. Genki. Artinya sehat. Nah, selanjutnya di sini ada yang terakhir nih, minasan. Nah, di sini ada sa. Ada huruf sa ya, minasan. Cuman ini tadi dia hanya bisa diberikan huruf tenten. Jadi dia akan berubah menjadi ada Z-nya ya, minasan. Jadi dibacanya za. Namun di sini ada huruf su kecil, su, namun kecil ya, minasan. Jadi ini cara bacanya siapa sih? Jadi cara bacanya itu adalah ditekan ya, minasan. Jadi huruf S-nya itu Z-nya seperti kan misalnya di sini ada sa diberikan tenten dan di sini ada su kecil, jadi Z-nya itu agak ditahan ya, minasan. Jadi dibacanya seperti zashi. Jadi zashi. Jadi zash S-nya jika romajinya itu S-nya double dan lanjut ke huruf selanjutnya yaitu shi. Nah, artinya majalah. Nah, pola ini yang akan aku bahas next slide nih, minasan. Jadi, nah, ini huruf su kecil yang tadi berada di kotoba zashi ya, minasan. Jadi, huruf su kecil ini digunakan untuk menekan vokal dari huruf sebelumnya, minasan. Jadi, yang seperti yang telah aku jelaskan tadi kan ada zashi. Nah, jadi yang akan ditekan itu adalah huruf sebelumnya, yaitu za. Nah, huruf za, mohon maaf, minasan. Nah, huruf za, setelah itu ditahan, menjadi S-nya itu double, minasan, seperti ini. Jika diromajikan itu seperti ini. Nah, jika diromajikan seperti ini ya, minasan. Jadi, ada huruf za-nya tadi intinya, dan kita membacanya double S. Jadi, zash, si. Lalu dilanjut ke huruf selanjutnya, yaitu kan tadi ada shi, jadi zashi. Nah, di sini aku ada 3 contoh dari kotoba yang menggunakan huruf su kecil ini, minasan. Pertama ada kipu, kipu. Nah, tadi sebelumnya huruf fu ini ya, minasan. Ini huruf fu diberikan tanda bulat di kanannya sehingga dia bisa kita kategorikan sebagai huruf yang diberikan maru ya, minasan. Jadi sehingga dibacanya ada P-nya menjadi U. Dan di sini depannya ki, jadi kita menahan di tengah-tengahnya kipu. Jadi yang kita tahan adalah yang huruf selanjutnya nih ya, minasan. Kipu, kipu. Jadi yang kita tahan adalah P-nya ya, minasan. Nah, selanjutnya ada ini. Kisaten. 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 Nah, kisaten ini dia sama seperti sebelumnya. Setelah ki ada su kecil sehingga ditahan lalu dibaca di huruf setelahnya yaitu sa, t,
dan N menjadi kisaten. Kisaten. Jadi yang ditahan itu S-nya yang minasan. Kisaten. Kisaten. Nah, seperti itu minasan. Nah, di sini ada Otto. Otto. Nah, Otto ini huruf vokal ya minasan. O, huruf vokal O yang biasanya di A, I, U, E, O, dia raw-nya huruf vokal ya. O diberikan su kecil dan terakhir ada huruf To. Nah, jadi dibacanya ditahan yaitu jadi Otto. Otto. Seperti itu minasan. Nah, selanjutnya ada hiragana tambahan. Nah, hiragana tambahan ini apa sih minasan? Jadi dalam penulisan hiragana ini dapat ditambahkan huruf ya, yu, dan yo. Nah, namun huruf ya, yu, dan yo ini hukumnya itu sama seperti huruf su kecil ini minasan. Jadi huruf ya, yu, yo ini itu berada di setelah huruf hiragana yang besar, lalu Yayuyo ini berada di setelahnya, dia kecil ya minasan. Jadinya sama seperti su kecil, ini huruf ya, yu, dan yo. Gunanya sebagai memanjangkan vokal dari hiragana ini minasan. Ya, kita akan membreakdown satu-satu ya minasan. Jadi yang pertama itu ada huruf ki. Ada huruf ki. Di sini ada huruf ki, yang ditambahkan hiragana ya, yu, yo, namun kecil ya minasan. Nah, sehingga akan dibaca jadi kya, kyu, dan kyo. Selanjutnya ada ki juga, namun diberikan tenten, sehingga dibacanya gya, gyu, dan gyo. Sha, nah di sini ada dari huruf shi ya minasan, shi ini ditambahkan ya kecil sehingga menjadi panjang jadi sha, chu, sho. Selanjutnya dari huruf sha diberikan tenten sehingga menjadi ada j-nya ya minasan, jadi ja, ju, jo. Nah selanjutnya ada dari chi. Nah ini chi ya minasan, chi yang ditambahkan ya, yu, yo kecil sehingga dibaca jadi cha, chu, cho. Selanjutnya ini ada huruf ni. Nah, ini ditambahkan ya, yu, yo kecil yang dibaca nia, nia, niu, nyo. Nah, ini ada huruf hi. Jadi hya, hyu, hyo. Ini ada bia, biu, bio. Nah, ini kenapa jadi huruf B? Karena ingat di sini minasan ada tentennya. Sehingga dibacanya bia, biu, bio. Dan di sini ada mi yang dibaca mia, miu, mio. Selanjutnya ada huruf I juga, namun diberikan maru di sini minasan. Sehingga dibacanya pia, piu, pio. Nah, selanjutnya yang terakhir ada dari row R, yaitu ri, ria, ryu, ryo. Nah, seperti itu minasan. Namun minasan apakah menyadari bahwa sepertinya kita melihat di sini dari huruf hiragana semua itu tidak diambil satu-satu ya minasan. Jadi di sini hanya huruf-huruf yang berakhirannya itu i ya minasan. Seperti ini ada ki, ada gi, ada shi, ada ji, ada ci, ada ni, ada hi, ada bi, ada mi, ada pi, dan juga ri. Nah, jadi untuk memudahkan minasang untuk mengingat bahwa huruf apa saja yang dapat ditambahkan ya, yu, yo kecil ini, yaitu hanya huruf yang berakhiran i ya minasang, seperti ini. Seperti ki, ada shi, ada ci, ada ni, hi, mi, dan juga yang terakhir ada ri. Seperti itu minasang. Nah, di sini aku juga ada beberapa contoh untuk dari hiragana tambahan ini ya minasang.
Yang pertama ini ada huruf ki. Nah, di sini lalu ada ya kecil sehingga dibacanya kyaku, 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 kyaku. Jadi tidak dibacanya kiyaku, namun dibacanya kyaku. Jadi ya-nya ini agak sedikit merge ya, bergabung dengan ki-nya jadi kya, 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 kyaku. Seperti itu minasan. Nah, selanjutnya ini ada Shumi. 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 Nah, di sini di depan ada huruf si yang ditambahkan yu kecil sehingga dibacanya shu. Jadi bukan si yu namun shu. Shumi. Nah, selanjutnya ada ocha. Ocha. Nah, ocha di sini dia yang pertama ada huruf o, dan ini ada ci yang diberikan setelahnya ada huruf ya kecil ya minasan sehingga dibacanya ca. Jadi bukan cia namun dibacanya ca. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari yo kecil yaitu shoyu. Shoyu. Nah, pasti minasan pasti sering dengar ya. Kalau misalnya dimakan ramen atau makan sushi itu pasti ada shoyu yang artinya uh, kecap asin ya minasan. Kecap asin, shoyu. Nah, show-nya itu bukan si, yo, dan u atau yu. Nah, jadi bukan si, yo, namun dibacanya bergabung ya menjadi shoyu. Nah, lalu seperti yang tadi terakhir aku jelaskan huruf yang dapat panjang, huruf yang dapat membuat panjang itu juga ada u minasang seperti ini. Nah, ini jika dibaca show-nya itu menjadi lebih panjang. Jadi shoyu, shoyu karena terdapat u di sini minasang. Jadi dia tidak dibaca sebagai u, namun dijadikan sebagai huruf yang membuat panjang seperti itu minasang. Oke, di sini aku ada contoh lagi dari kotoba-kotoba yang terdapat tenten ya, teman-teman. Di sini semua minasan. Nah, yang pertama itu ada shinbun. Shinbun. Shinbun yang artinya koran. Shinbun koran. Nah, di sini ada huruf fu yang ditambahkan tenten. Lalu yang dibaca menjadi ada B-nya ya minasan. Jadi shinbun. Lalu di sini ada sakana. Sakana. Nah, sakana ini artinya ini ya, ikan. Sakana itu ikan. Jika minasang sering dengar ada orang yang bilang sakana, sakana, wah itu pasti ikan. Seperti itu minasang. Oh ya, sedikit membahas fun fact shinbun ini jika kita ambil di depan ini ada kata shin. Jadi shin ini itu dapat diartikan juga sebagai baru minasang. Jadi jika minasang ingin mengingat kata-kata shinbun itu, nah dilihat saja dari kata belakangnya itu ada shin yang artinya baru dan ini setiap koran itu akan tetap diperbarukan ya minasang. Jadi dapat mengingat shin itu sebagai baru dan ada bunnya. Shinbun jika digabung menjadi koran minasang. Oke, selanjutnya di sini ada megane. 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 Nah, ini ada huruf K yang diberikan tenten minasang. Sehingga dibacanya megane. Megane. Nah, sedikit fun fact juga untuk kosakata ini, megane itu jika minasang ingin mengingat kata-kata megane itu cukup mudah karena di sini terdapat kata-kata me. Nah, me ini artinya apa ya? Dalam bahasa Jepang, me ini artinya mata minasang. Jadi me ini mata ya minasang. Jadi jika minasang ingin mengingat-ingat kosakata mata atau kacamata, yaitu jika kacamata hanya menggunakan me. Namun jika kacamata itu megane. Nah, jika mata saja pakainya me. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada bento. Nah, untuk minasang semua yang mungkin
Udah familiar nih dengan kata-kata bento, bento. Nah, itu hiragananya seperti ini ya minasan. Nah, ini ada huruf H diberikan tenten. Nah, jadi dibacanya B, ada en dan to dibacanya bento. Bento ini artinya ini kotak makan yang dibawa ya minasan. Ya, mohon maaf minasan. Jadi ini makanan yang dapat dibawa kemana-mana itu namanya bento. Nah, selanjutnya ini ada onigiri. Onigiri. Mungkin minasang udah sangat familiar ya dengan makanan Jepang satu ini, karena di Indonesia pun juga sudah banyak yang menjualnya. Nah, onigiri itu hiragananya seperti ini minasang. O, ni, ini ada huruf ki yang diberikan ten sehingga dibacanya gi, dan ya ini ada huruf ri. Jadi dibaca onigiri, onigiri. Nah, seperti itu minasang. Nah, selanjutnya ini ada gohang. Gohang ini jika minasang ingat-ingat mungkin sebagai yang ngikut serial Naruto atau Boruto ya, pasti familiar dengan kata-kata gohang. Nah, jadi gohang itu artinya di sini adalah nasi ya, minasang. Nah, untuk hiragana itu seperti ini. Nah, di sini ada huruf ko yang ditambahkan tenten sehingga dibacanya menjadi go. Nah, di sini ada h dan ya minasang. Ada n atau bisa dalam Indonesia kita nyebutnya eng, seperti itu minasang. Gohang itu artinya nasi. Nah, selanjutnya ini ada kuruma. Nah, kuruma ini artinya mobil minasang. Nah, mungkin minasang juga pernah dengar jika kita ya pasti sering dengarnya kurma ya. Kurma itu yang dari Arab ya, yang buah dari Arab. Namun kalau dijepangkan itu menjadi kuruma yang artinya mobil nih minasang. Bagi minasang semua mungkin familiar nih, akan lebih familiar nih dengan kata-kata kuruma karena mungkin sebagian dari kita pernah makan kurma. Nah, jika kurma di Arab itu dikenal sebagai buah, namun kalau di Jepang kuruma itu dikenal sebagai artinya mobil ya minasang. Oke, selanjutnya itu ada buah nih minasang. Buah yang paling mungkin familiar ya. Di mana-mana ada dan tipenya sangat banyak yaitu apel ya minasang. Apel ini bahasa Jepangnya itu ringo. Ringo. Nah, di sini ada huruf ko yang diberikan tenten sehingga dibacanya menjadi go minasan. Baik minasang, dengan berakhirnya aku menjelaskan contoh terakhir dari kotoba-kotoba yang mungkin minasang bisa mengingat lebih karena masing-masing dari hiragana ini memiliki uh, ciri-ciri yang mungkin mudah diingat untuk minasang semua seperti itu. Baik, dengan berakhirnya saya menjelaskan contoh ini, saya akan mengakhirkan uh, video pada kali ini dan semangat bagi minasang semua yang sedang belajar bahasa Jepang dan belajar hiragana tentunya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang atau kata-kata yang bisa menyakitkan hati dari minasang semua. Baik, kore de warimasu. Otsukare sama desa. Baik, minasang. Selamat malam. Oh ya, FYI, for your information, setelah video ini, kembali bersama Minasang, kita akan membahas tentang katakana. Jadi, jangan lupa ya Minasang, pantengin terus YouTube Belajar Bersama Alina ini, karena kita akan membuat banyak konten yang bermanfaat dan juga pembelajaran yang mungkin dapat membantu Minasang semua dalam belajar bahasa Jepang. Baik, Minasang. Ja, arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Sekali lagi. Terima kasih Minasang. Sampai jumpa.